sini, terus guru juga ngajar gitu kan. Pasti kan ada yang berpikiran enak banget jadi manajemen, bisa ngajar sepuasnya gitu kan. Nah, itu tuh harus diklarifikasi kayaknya itu. Kayaknya deh. Iya, itu kuat sih dari sini. Ini kita udah di Tangsel nih masalahnya nih, ke Bekasi naik kereta. Itu kan masih jam pulang kerja ya. Itu parah. Kredit ya. Kreditnya tuh parah. Hanya gara-gara datengin anak yang udah nyaman buat kita aja. Kayak ngasih power lebih gitu. Iya kayak ini anak nih lagi nungguin kita gitu. Iya, itu seneng banget. Assalamualaikum sahabat Alif di seluruh Indonesia. Kembali lagi di podcast Cerita Guru. Ceritamu, ceritaku, cerita kita semua. Oke teman-teman, sahabat Alif, kita hari ini kedatangan tamu kita yang nggak tahu ya, ini termasuk golongan pertama ya. Kayak ya pokoknya emang orang-orang yang merintis Alif juga lah. Yang pasti banyak cerita, banyak nih yang bisa kita ambil nih dari ceritanya hari ini nih. Langsung aja ya, Kak, kita sambut Kak Dina. Kak Ayu Setia Maulidina, bener ya? Iya. Ayu setia banget nih orangnya berarti. Parah. Berarti setia sama siapa dulu nih? Setia sama Allah. Setia sama Allah, mantap. Gimana Kak Dina? Apa kabar Kak Dina? Baik ya. Alhamdulillah. Gimana kehidupan sekarang ini? Kehidupan masih harus dijalanin sih. Berat ya. Masih harus dari ekspresio kayak berat kayaknya. Gimana? Calon? Aduh akan. Ya doain semoga Kak Dina nih bismillah deket-deket ini halal ya. Amin. Sekarang masih haram berarti ya. Gak bercanda ya Kak Dina. Oke. Kak Dina nih, mungkin yang belum tahu nih teman-teman Alif nih yang nonton ini, Kak Dina nih selain sebagai guru juga sebagai manajemen Alif di Alif Ikron ya. Boleh dong ceritain Kak Dina. Kak Dina sebagai apa di sini? Apa yang Kak Dina lakuin di sini? Ya gitu-gitulah. Terutama sebagai guru di sini sebagai HRD juga. Mantap, udah enggak jadi. HRD-nya Alif Ikro, jadi guru-guru Alif kalau udah ditelepon sama, halo assalamualaikum, ini Kak Dina dari HRD Alif Ikro. Nah, itu sudah tahu itu. Jadi guru-guru Alif tuh udah pada notice, aduh ada apa nih? Kayak gitu tuh. Pasti yang diingetnya, aduh ada apa nih? Kayak gitu. Padahal Kak Dina galak, enggak? Galak. Kalau dibilang galak sih enggak, saya berhati. Tapi jangan disenggol aja ya. Oh, senggol apa namanya itu? Senggol bacok. Enggak. Kalau enggak bermasalah ya enggak kenapa-napa. Baik kok. Yang bermasalah juga kan enggak kenapa-napa kan sebenarnya kan? Enggak kenapa-napa. Iya, enggak galak gitu sama yang bermasalah juga. Enggak. Cuma agak ngegas aja. Sama siapa aja juga ngegas sebenarnya. Sama siapa aja juga ngegas. Tapi itu untuk berinteraksi aja. Artinya nggak ada lah dendam pribadi gitu, nggak ada lah ya sama guru-guru. Enggak. Ya ada lah dikit. Nggak siapa ada. Ya? Siapa? Dipancing nggak keluar nih. Harus hati-hati nih. Oke teman-teman, nih emang kita ketawa-tawa mulu karena aneh sebagai ini Kak Dina nih sebagai bos aneh di sini nih. Enggak, partner kerja. Oh, bisa partner. Oke Kak Dina nih kan sebelum manajemen nih guru dulu baru manajemen? Guru dulu baru manajemen atau manajemen dulu baru guru? Guru dulu baru manajemen. Berarti tahu sejarahnya Alif nih gimana gitu ya? Sebenarnya kalau sejarahnya Alif Ikro tahu, tapi kalau sejarahnya Alif awal-awal itu sebenarnya fun fact ya, itu sebenarnya ketika masuk Alif School itu tuh udah jadi Alif Schoolnya, sudah jadi Alif Schoolnya, tapi tinggal pengembangan secara struktural aja. Belum jadi Alif Ikronya gitu ya? Belum ada waktu itu belum ada, waktu itu masih digabung.
Gitu. Jadi sekarang bisa dong Kak Dina ceritain apa gimana tuh dari Alif School bisa berubah jadi Alif Ikro tuh gimana? Sebenarnya gak akan nyangka sih, awalnya gak akan nyangka sampai ke titik ini. Yes. Jadi awalnya tuh mikirnya cuma jadi guru biasa untuk mengisi kekosongan waktu. Yeah. Terus ternyata dikasih kepercayaan untuk ngajar. Pertama ngajar dulu, terus dikasih kepercayaan lagi untuk handle absensi guru-guru, untuk ngurusin pembayaran fee guru nih. Jadi ngurusin absennya. Yeah. Terus ternyata seiring berjalannya waktu muncullah Alif Ikro. Muncul Alif Ikro, akhirnya dipercaya untuk bertanggung jawab atas guru-guru dan karyawannya Alif Ikro. Gitu. Kenapa bisa Kak Dina yang kepilih tuh? Tahu nggak? Pada saat itu ya, aku nggak tahu kenapa. Nggak tahu nih. Karena nggak ada orang. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena ngelihatnya mungkin yang bekerja pada saat di Alif itu ya sebelumnya ya. Nah, aku nggak tahu kenapa pada saat itu aku ditarik. Tapi dari situlah aku memulai belajar bagaimana caranya profesional di dunia kerja, profesional dengan berinteraksi dengan teman-teman, gimana caranya ngehandle masalah tanpa adanya baper gitu-gitu. Itu semuanya belajar dan mulainya dari Alif Ikro, bukan dari luar. Berarti bener-bener emang dari bibitnya banget gitu ya, dari bibit Alif Ikro banget nih sampai akhirnya ya kayak sekarang nih udah gede banget alhamdulillah nih. Kak Dina tahu gitu ya apa namanya perkembangan ya Alif Ikro gitu. Iya, jadi sebenarnya aku nggak hanya jalan sendiri sih, tapi ada orang-orang yang ngebantu aku dan ngajarin aku untuk Din harusnya nih kayak gini, Din harusnya nih kayak gini, harusnya penempatannya kayak gini kayak. Jadi ada orang-orang yang berjasa lah di luar di dalam. Buat Kak Dina juga gitu ya. Iya. Yang ngaruh ngasih efek baik lah gitu ke. Kacau, parah. Kok kacau? Maksudnya kacaunya tuh enggak. paham maksudnya. Kacaunya tuh ya suatu hal yang positif buat gue. Maksudnya kayak emang berefek banget gitu artinya gitu ya. Banget. Bahasa sekarangnya kacau emang. Kacau. tapi kan kakak sebagai manajemen terus sebagai guru juga itu pasti ada itu ya yang biasa kita kita tanyain tuh cara ngendalin waktunya Kak Dina tuh kan pasti ada tuh sistem ngendalin waktu biar Kak Dina tuh kita kerja dulu sebagai manajemen sini terus guru juga ngajar gitu kan pasti kan ada yang berpikiran enak banget jadi manajemen bisa ngajar sepuasnya gitu kan. Nah itu tuh harus diklarifikasi kayaknya itu. Kayaknya deh. Ya, karena nggak semua sebenarnya teman-teman manajemen itu kan ada yang guru bahkan mereka masih semangat untuk ngajar gitu. Untuk memanage waktu karena harus diingat teman-teman manajemen ini tidak boleh mengajar di dalam jam kerja. Mereka itu harus mengajarnya di luar jam kerja. Gitu. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab di sini. Gitu. Nah, gimana caranya memanage waktu? Ya, pinter-pinter sih, belajar sih. Pertama dengan nulis itu ngaruh. Nulis apa tuh? Nulis kita harus ngapain hari ini? Oh, kayak lesson plan. Ini apa nih? Bukan, kayak yang maksudnya kalau mau ngajar tuh lesson plan. Ini to do list. Iya. Agenda. Jadi setiap dulu mainnya tuh aku dalam 1 minggu. Senin sampai Jumat mau ngapain? Main mulu tuh. Enggak main mulu. Tadi mainnya ya ada canda. Terus gimana? Senin sampai Jumat tuh mau ngapain? Tapi ternyata kayaknya nggak progres. Akhirnya di setiap pagi. Setiap pagi nulis. Setiap pagi hari ini mau ngapain? Gitu. Tapi biasanya hal-hal yang udah terschedule nih itu tuh udah dicatat dari jauh-jauh hari gitu. Nanti ternyata waktuku masih kosong, bisa tuh ngajar. Bahkan tuh dulu zamannya sebelum COVID aku tuh bisa dari sini ke Bekasi tuh buat ngajar naik kereta gitu. Jadi saking harus memanfaatkan waktu sih. Tapi itu kuat sih dari sini
Ini kita udah di Tangsel nih masalahnya nih, ke Bekasi naik kereta. Itu kan masih jam pulang kerja ya. Itu parah. Crowded ya. Crowdednya tuh parah. Hanya cuma gara-gara datengin anak yang udah nyaman buat kita aja. Kayak ngasih power lebih gitu. Iya kayak ini anak nih lagi nungguin kita gitu. Iya, itu seneng banget. Tapi kalau anaknya nggak bikin kita nyaman tuh nggak semangat berarti. Sebenarnya yang bisa anak itu nyaman apa enggaknya sama kita tergantung kita. Gitu. Karena kalau kitanya sama aja kayak saling menghargai kayak gitu. Kalau kita buat anak ini nyaman juga sama kita. Itu udah hukum alam itu ya, iya, pasti ya. Pasti. Jadi enggak, jadi pasti harus, kalau misalkan anaknya nggak nyaman sama kita, ya kita harus mikir apa nih yang salah di kita. Gitu. Tapi ini balik lagi ke kehidupan peralifan ini nih ya, Kak Dina. Ini Kak Dina tuh kan selama berarti udah dari tahun berapa tuh ya? Kalau Alif Ikro sendiri dari Kak Dina di iya udah Alif Ikro. Dari Alif Ikro tuh akhir 2018, tapi mulai on-nya tuh di 2019. Kehidupan Kak Dina di Alif ini berarti di 2017. Dari 2017 berarti. 18, 19, 20, 21, 22, 23. Udah hampir 6 tahun ini nih Kak Dina. Ini pasti banyak nih kan hal-hal yang menurut Kak Dina nih ya pasti berkesan lah. Ada gak sih hal-hal yang berkesan gitu? Banyak pasti nih. Banyak. Dari yang pertama adalah mungkin dulu. Ini mau nyebutin semuanya nih? Enggak. Kirain mau nyebutin. Dari ngomong yang pertama adalah lagi. Ya yang dari yang paling berkesan dulu deh. Dari yang nggak paling berkesan, yang terakhir paling berkesan nih. Yang nggak paling berkesan apa ya? Kayaknya. Maksudnya yang paling biasa aja tapi ya berkesan gitu levelnya. Ngerti gak sih? Iya. Ya, gitu deh. Apa ya? Belajar hidup di lingkungan Alif sih. Itu. Kenapa emang maksudnya apa tuh? Karena ketemu sama macam-macam orang. Maksudnya ada orang yang A, B, C, D. Nah itu tuh menurut aku tuh kayak jadi belajar lagi gitu. Jadi belajar lagi kan nggak semuanya orang sama. Oh ternyata aku ngadepin Haikal nih kayak gini. Aku ngadepin Rofi tuh kayak gini. Aku ngadepin kayak gini. Berarti aku harus kayak gini gitu. Apa artinya ini ya? Apa ngadepin orang gitu ya, belajar ngadepin orang, nyesuaiin hidup sama orang gitu ya. Iya, jadi kayak aku ngerasa bahwa itu adalah tantangan untuk naik level aku. Gitu. Untuk naik level kayak susah nih, ya pecahin aja kesusahannya kayak gitu. Ya walaupun ada nangis-nangisnya itu pasti ada. Apa yang dipecahin tuh apa tadi? Susah. Oh, susah. Ini gak bisa serius lagi nih. Tapi terus apa lagi? Itu kan tadi belajar ngasih pembelajaran ke Kak Dina buat nyesuaiin diri sama orang gitu ya. Nah terus apa lagi tuh? Sama belajar gimana caranya profesional di dunia kerja ini ya. Biar nggak baper-baper gitu-gitu. Biar nggak baper. Gimana caranya kerja sama orang dalam pekerjaan. Gimana caranya bisa menempatkan diri saya ini sebagai guru nih posisinya. Saya ini sebagai HRD nih posisinya. Seharusnya saya kayak gini kayak gitu. Itu karena kan kalau di Alif Ikro nih kekeluargaan banget ya. Tapi gimana caranya kita bisa nempatin profesionalitas kita aja. Tapi tadi tuh kayak harus digarisbawahi tuh kekeluargaannya tuh bukan berarti kita semena-mena gitu kan. Kita kekeluargaannya tuh ya emang manusiawi kita gitu ya kan. Bukan karena artinya beda nih apa yang aneh tahu kan kalau di luar nih kalau kita secara kekeluargaan artinya jangan mau kita bukan keluarga kan gitu-gitu ya. Padahal ini arti kekeluargaan di kita tuh ya justru lebih ke bagaimana cara menempatkan kita baik sama orang aja. Maksudnya jaga hubungan baik gitu. Iya, karena kayak misalkan ini hubungan kerja kita Haikal sama Dina nih baik nih gitu. Tapi secara pertemanan juga baik nih. Ketika ada masalah di pertemanan jangan dibawa-bawa di tempat kerja. Kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang harus digarisbawahi. Karena terkadang ada juga misalkan
guru deket nih sama aku, tapi terkadang ada tuh yang oleng dikit nih guru, menganggap bahwa HRD teman tinggal Kadina gitu ya. Nah itu jangan, maksudnya jangan harap kayak gitu. Gitu. Karena emang dituntut untuk profesional gitu ya. Itu sangat dituntut dari pertama kali kerja di Alif Ikro. Nah ada lagi nggak tuh pengalaman paling berkesan buat Kadina? Awal-awal di Alif Ikro sih. Sekarang berarti nggak berkesan? Berkesan juga. Jangan kan pilihannya paling berkesan. Iya paling berkesan. Enak banget mancingnya. Gimana awal-awal mungkin kalau awal-awal tuh karena kita mencoba baru naik ya. Jadi tuh kayak yang namanya pulang malam itu biasa. Jam 11 malam dijabanin. Nangis-nangis di bawah kolong meja dijabanin. Maksudnya nangis-nangis itu dalam capek gitu. Iya pasti dong manusiawi, itu capek ada. Dan maksudnya kita menghadapi suatu hal yang baru yang gak pernah kita lakuin gitu. Yang gak pernah kita lakuin baru nih buat kita, tapi kita dipaksa untuk harus bisa. Lagi ya? Iya harus bisa. Makanya ketika kesini-sini udah semakin menghadapi itu tuh itu mah udah pernah ecek-ecek ya. Udah gampang sekarang karena udah tahu taktik-taktiknya. Udah biasa. Nah kalau yang sekarang yang paling berkesan adalah kemarin pada saat kita dapat job dalam pertama kali 1 tahun itu kita dapat 3 kali sanlat. Itu paling berkesan karena selama join di peralifan ini biasanya menghadapi salah tuh setahun cuma sekali. Satu tempat gitu ya? Satu tempat. Dan itu kan kita yang event kita. Tapi ini 3 tempat kita kerjasama sama orang. Itu pencapaian sih. Itu menurutku hal yang wow. Ditambah ada gelombang-gelombangnya kemarin acara tuh ya. Maksudnya itu kan jadi kita belajar lagi, berarti kita harus kayak gini dengan minimnya panitia itu yang memang yang tadinya kita panitia yang lebih dari 20 gitu. Sekarang panitia hanya nggak nyampe 10. Nggak sampai 10 kita jabanin, dan itu kan suatu hal ternyata kita bisa ya kayak gini-gini ya. Iya sih, nggak nyampe 10 orang panitia dengan peserta yang di atas 20 orang. Mantep sih. Gitu, yang namanya diomelin sama Bunda kita, ayo bisa. Gitu. Aneh ini paling banget. Ya kan kita sama sebelah-sebelahan. Iya deh. Satu bagian. Perkara kaos dong ya. Astagfirullah. Mantep gitu. Kadina nih selama beberapa tahun ini berarti nih. Ini kan istiqomah banget nih. Apa yang buat Kadina tuh bertahan di Alif tuh? Kalau mau tahu ya sebenarnya itu tuh yang namanya gonjang, yang namanya naik turun pasti ada. Nah, apa ya yang buat istiqomah tuh ya orang-orang yang support di belakang sih. Orang-orang, maksudnya selain keluarga ada teman-teman. Iya, support di belakang. Maksudnya orang-orang yang nge-support tuh ketika capek, ketika lelah, karena kan tipenya kan adalah mendingan cerita. Gitu. Jadi mendingan ngomong. Gak ditumpuk. Ditumpuk pasti iya. Maksudnya ada rasa tumpuk tuh ada, tapi kalau udah tahu nih harus dikeluarin ya harus dikeluarin gitu. Jadi tapi orang juga tahu ketika aku lagi pusing pasti kenapa gitu. Pasti ditanya kenapa, ada pancingan lah. Gitu. Terus pokoknya orang yang support di belakang dikasih tahu, dicoba lagi kayak gitu sih. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih ada orang-orang itu. Masih ada. Nah gimana kalau orang-orang itu udah gak ada? Harus ketemu sama orang yang baru yang pas untuk dijadikan sandaran, meluapkan apa yang kita rasain. Buat kita muntahin lah pokoknya. Iya. Nggak kasar itu kasar. Gitu. Walaupun cuma udah diem aja, dengerin aja itu nggak apa-apa. Tapi ini kan untuk teman-teman Alif Ikro yang belum tahu nih ya, Kadina ini itu orang yang paling banyak nyimpen rahasia-rahasia orang di Alif ini nih. Masa sih? Tapi apa maksudnya Kadina kan sebagai cewek gitu ya. Iya.
yang diidentiknya tuh bukan diidentik sih, yang banyak orang tuh nganggapnya cewek itu tempat kalau cerita ke sama-sama cewek tuh bocor gitu kan. Oke. Ini Kak Dina tuh enggak tuh. Apa? Masa? Kuncinya tuh apa Kak Dina? Apa ya? Sama-sama ini sih ngejaga kalau memang mesti di-keep ya di-keep gitu. Tapi bisa ya kayak gitu ya. Ya, bisa. Karena susah itu tuh susah jaga rahasia orang kan. Wah, di zaman susah. sekarang susah ya. Gatel kita tuh kayak Susah. itu tuh udah kan udah ini ya. Susah. Terkadang kalau misalkan pun harus dikeluarin, ya itu dia jadi bahan diskusi sebenarnya. Jadi bahan, tapi tanpa mengeluarkan siapa dan di mana dan gitu ya. Oh, lebih ke si fulan gitu. Iya, dan itu jadi bahan diskusi harus kayak gimana nih nantinya, karena ketika ada orang yang cerita sama akunya mentok, ya gimana coba? Kayak gitu. Berarti kan harus punya sharing satu sama lain. Yeah. Harus gimana nih? Aku harus giniin orang nih kayak gimana kayak gitu. Ya tapi pasti ada baik buruknya lah. Ada baik buruknya. Iyalah, masa baik mulu enakan dia nih ya. Iya, maksudnya tuh ketika ada orang yang nyimpen rahasia ke aku tuh kayak ya ada aja kejadian yang nggak enak, ada pernah kejadian yang nggak enak aja gitu. Jadi harus udah dipilah-pilih gitu. Kalau dulu kan, sekarang dipilah-pilih. Gitu. Sekarang udah nggak mau lah jadi tempat sampah orang gitu ya. Iya, maksudnya kayak mana nih yang bisa didengerin gitu. Dengerin pun percuma kalau misalkan dianya nggak ngefek gitu. Karena pasti yang dia ceritain tuh sama dan jawabannya pun sama. Selama ini Kak Dina pernah gak sih ada rasa-rasa kayaknya udahan dah di Alif nih? Ada gak tuh? Pernah kayak gitu-gitu gak tuh? Putus semangat gitu untuk di Alif tuh? Pernah. Oh pernah sampai titip kan jadi pernah di titik itu? Pernah sampai dulu tuh setiap kalau mau habis selesai kontrak tuh pasti ada kayak gitunya tuh. Ada selalu kayak gitunya. Maksudnya kayak gitunya tuh pasti lagi ada kena masalah aja. Kayak gitu. Karena kan sifatnya HRD ya. HRD tuh kan harus kalau kata dulu nih kata Mbak Vicky tuh bilang, Mas Imbar tuh bilang HRD tuh yang paling dimusuhin di kantor-kantor gitu. Jadi kata-kata itu yang selalu terngiang di kepala sehingga bisa nguatin diri aja. Jadi emang udah siap juga gitu, siap pasang badan gitu. Iya. Jadi udah kayak oh ya udah Mbak Vicky Mbak Imbar aja bilang kayak gitu. Jadi udah artinya udah wajar gitu ya. Dulu tuh kalau dulu tuh di ini banget, maksudnya kita dididiknya tuh dididik gitu. Kalau sekarang aku harus nyesuaiin gimana caranya teman-teman di sini tuh nyaman tapi tetap di jalurnya gitu. Kalau maksudnya aku selalu pesen ke teman-teman tuh pokoknya intinya nurut. Yeah. Intinya nurut, jangan macem-macem, ngelakuin apa yang harus udah dikerjain, udah itu aja. Aku nggak akan banyak cincong, udah gitu aja. Kayak gitu. Gitu pun juga sama guru-guru. Gitu. Maksudnya guru-guru tuh yang penting merekanya paham dengan rules atau misalkan SOP yang dikasih, paham. Nah, udah aku nggak akan banyak ngomel, nggak akan sering ditelepon atau di chat gitu. Tapi Kak Dina kan yang interview Ani juga nih masuk manajemen segala macam gitu ya. Tahu nggak salah satu alasan itu dari guru dari ngajar nih malah milih buat masuk manajemen tuh apa tahu nggak? Apa? Karena Ani ngerasa pas Ani jadi guru nih komunikasi Ani sama manajemen tuh kurang gitu. Jadi bawaannya tuh greget mulu sama manajemen tuh. Sampai akhirnya kayak nih mau masuk nih buat manajemen nih. Dan ternyata pas di manajemen jadi tahu ini emang gurunya yang gitu tuh emang gurunya gitu yang bermasalah gitu. Jadinya jadi paham gitu. Tapi kan nggak mungkin ya semua guru harus jadi manajemen dulu biar tahu gitu ya kan, kayak nggak mungkin. Kalau mau main-main ke kantor kita. Nah, padahal emang terbuka banget ya. Sangat terbuka. Maksudnya tuh kalau ada event kita sangat terbuka, guru itu datang. Kalau misalkan ada kita minta untuk main sini, kita sangat terbuka dan welcome. Bahkan
yang tadinya guru Alif atau karyawan Alif Iqra yang datang ke sini, maksudnya yang silaturahmi sini kita masih terima gitu loh. Maksudnya saking kita harus kuat silaturahmi itu ya di situ gitu. Iya sih. Tapi ya gitu sih. Jadi, tapi emang gitu ya. Iya. Apa sih ini gitu-gitu? Iya maksudnya kan kita nggak tahu ya pikiran semua orang kan beda-beda pikirannya. Mungkin memang pendekatannya kayak Kak Haikal mungkin pendekatannya harus masuk dulu nih, ada kesempatan masuk ke manajemen. Terus mungkin yang lain beda pendekatannya dengan cara lain. Cukup telepon bisa. Ketemu bisa gitu ya. Tapi memang yang paling diakuin adalah kita juga harus touching sama guru-guru. Kita harus juga paham sama guru-guru. Gimana dia maunya, terus komunikasi dia seperti apa, paham atau enggak. Sebenarnya kan kalau aku mikirnya dia paham atau enggak sih sama apa yang dikasih tahu gitu. Tapi gitu sih. Emang pas aneh masuk manajemen nih, yang rasanya emang gurunya sih yang salah sih. Jangan salah. Maksudnya jangan nyalahin. Iya maksudnya emang waktu aneh jadi guru tuh yang aneh salah tuh. Apa kita pahamnya begini, guru pahamnya gini nih. Padahal yang dimaksud manajemen tuh gini gitu. Itu tuh emang yang siapa tuh ya? Artinya kan manajemen kan udah ngasih training ke guru-guru, terus guru-gurunya juga udah nerima training itu gitu kan. Tapi apa yang disampaikan sama apa yang diterima tuh beda ternyata pahamnya gitu loh. Ya makanya butuh pengalaman mereka juga sih untuk terjun di sistemnya kita gitu. Jadi nggak bisa langsung bisa dengan sistem yang kita mau. Mereka harus trial error dulu. Ini salahnya di mana, ini salahnya di mana sebenarnya. Ya, sampai akhirnya gitu kan, sampai akhirnya mayoritas guru Alif Iqra nih ya udah paham gitu apa yang ada di manajemen sama apa yang ada yang harus dilakuin, hak kewajiban gitu ya. Hak dan kewajiban. Nah, karena udah paham. Karena kan guru ini kan mitra kita. Otomatis kan secara kayak pembagian itu kan sangat jelas. Kayak SOP itu kan juga udah disampaikan jelas. Ternyata memang ada beberapa yang belum paham ya, berarti itu tugas kita untuk menyampaikan gitu. Mungkin kalau misalkan kita ya manusiawi ya, ada rasa keselnya. Mungkin guru juga kesel, kita juga kesel. Itu sangat manusiawi. Tapi bagaimana kita caranya ngehandle untuk on the track dengan apa yang harus kita sampaikan? Karena kita berhubungan sama manusia nih, bukan barang. Gitu. Kalau barang kan ya diperbaiki bisa langsung jalan. Kalau ini kan kita yang bener-bener nuntun gimana mau sesuainya sama Alif Iqra. Gitu. Ada lagi nggak yang pengen Kak Dina sampai ini buat guru-guru Alif Iqra, apa terkait peraturan lah, apalah? Sebenarnya sih kalau misalkan ke guru-guru harus paham dengan kita mencoba untuk memahami guru-guru gitu. Kita coba untuk memahami guru-guru. Apa saran dari guru kita coba masukin gitu dan coba kita olah dan coba kita bisa atau tidak diterapkan ini gitu. Dan mereka juga harus paham bagaimana di dalamnya kita. Maksudnya di dalamnya kita adalah bagaimana proses. Makanya tadi aku minta ayo aja ke kantor gitu. Biar mereka melihat bagaimana sih kayak Kak Haikal ngabsen tuh kayak gimana sih. Kan ini kan ruangan ini kan kebuka ya, bukan kayak gedung-gedung kantor yang disekat, kecuali bagian keuangan ya. Nah itu kan enggak, ini kan enggak, ini transparan dan sangat terbuka. Bagaimana Kak Ocha bekerja, bagaimana caranya Kak Dina menghandle, maksudnya kan kelihatan dong. Nah maksudnya udah ada beberapa guru-guru yang datang ke sini, yang main ke sini ngelihat dan ternyata mereka paham. Dan kita sangat terbuka ketika Kak, masa kemarin aku kayak gini Kak. Itu kita sangat terbuka dan ternyata kayak gini. Sehingga kita paham bagaimana ternyata dia kayak gini tahu Kak. Ternyata Kak Dina tuh kayak gini loh. Ternyata Kak Dina bla 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 gitu. Jadi kita jadi paham satu sama lain. Jadi ketika ada orang mungkin guru ada yang nggak paham,
itu sangat boleh main ke sini. Karena kan kita nggak mungkin nyamperin guru-guru satu-satu yang masa iya kita datang ke rumahnya dengan maksudnya Jabodetabek plus 12 kota yang ada di sini gitu. Nah, kalaupun daerah, aku akan sangat bersedia untuk ketika misalkan Korwil kumpul sama guru, tim HRD sangat bersedia untuk join di situ untuk Kak, aku Korwil minta Kak, aku butuh bantuan HRD untuk menjelaskan hal ini. Itu sangat terbuka gitu. Karena gimana caranya HRD nanti memfasilitasi guru-guru, lebih ke situ sih. Karena kan sifatnya kan kita yang bertanggung jawab atas guru. Kalau training center kan bertanggung jawabnya adalah mengembangkan diri guru-guru kan. Kalau kita tanggung jawabnya adalah gimana caranya guru ini tetap pada jalurnya, konsisten dengan jalurnya. Karena HRD ini tuh ngelarinya kemana-mana gitu. Ke admin iya, ke training center iya, ke business development iya gitu. Jadinya ya kemana-mana gitu. Ke akademik iya gitu. Iya sih. Ini emang ini kalau udah dijelasin kayak gini tapi masih belum paham kayaknya ya gimana ya? Kayaknya harus nanti putar ulang-ulang aja ya podcast. Paling banyak di podcast ini nontonnya ini. Mungkin bisa. Jadi sekalian training SOP kali ya. Iya kayak apa? Ini refleksi SOP Alif Ikro ini ya. Karena mungkin memang butuh berulang-ulang kali untuk memahami aturan yang ada di Alif gitu. Dan aturan juga pasti makin lama makin berkembang ya, nggak ngestak. Iya benar. Di sono. Karena kan semakin banyaknya murid, semakin banyaknya guru, itu tuh pasti banyak macam-macam masalah yang ada di kita gitu. Yes. Oke, Masya Allah Kak Dina. Mantap banget ini jawaban-jawaban ini. Kak Dina kayaknya harus ya guru-guru, teman-teman guru ya silakan ya nanti ngobrol sama Kak Dina. Bisa follow IG-nya Kak Dina sini nih. Apa namanya? Setia. Setia Ben. Bukan. Apa? Ayu Maulidina. Mantap. Udah nyaman, kan masuk untuk pembelajaran juga gampang. Gitu. Gitu. Sebenarnya untuk mencari posisi nyaman sama orang itu sebenarnya beda-beda gitu. Maksudnya beda tipe anaknya. Mungkin kita kita caranya beda, yang beda caranya kayak gitu.